Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, polisi Resor Pacitan menggagalkan penjualan ilegal benur lobster dan menangkap seorang warga yang akan menjualnya ke pengepul. Puluhan ribu benur senilai 300 juta rupiah disita polisi. Pria yang diduga hendak menyelundupkan benur lobster itu adalah YN, warga Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. YN ditangkap anggota Satreskrim Polres Pacitan saat menunggu pembeli yang diduga pengepul benur lobster untuk dijual ke luar negeri. Dari tangan YN, polisi menyita 25.300 benih lobster jenis pasir dan mutiara yang sudah dikemas di dalam kantong plastik. Selain itu, polisi juga menyita sebuah mobil yang digunakan mengangkut benur. Kepada polisi, YN mengaku sudah 2 kali menjual benih lobster dalam jumlah banyak. Benih ia beli dari nelayan dan akan dijual kembali dengan kisaran harga 300 juta rupiah. Dilidik, ditangkap di JLS jam 19.30 WIB. Untuk barang bukti berjumlah 25.300 benur atau bibit lobster. Untuk pasal yang kita kenakan pasal 88 atau pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. YN dijerat Undang-Undang tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara, sementara polisi masih mengejar pembelinya. Puluhan ribu benih lobster itu selanjutnya dilepas liarkan di Pantai Temperan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Pengembalian benur ke habitatnya dilakukan agar perkembangan menjadi lobster dewasa hingga bisa ditangkap nelayan sebagai kekayaan hayati laut. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, 3 ekor landak Jawa diselamatkan polisi dari upaya perdagangan satwa dilindungi di Jember. Seorang pria yang diduga memperjualbelikan satwa langka dalam kondisi hidup maupun sudah berupa daging juga dibawa polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Resmo Polres Jember menggerebek rumah FA di Desa Lembengan, Kecamatan Kalisat, Jember. Penggerebekan itu sempat terekam kamera ponsel warga. FA ditangkap karena diduga memperjualbelikan satwa dilindungi, yakni berupa landak Jawa. Dari rumah itu, polisi menyelamatkan 3 ekor landak Jawa dewasa yang dikurung dalam sangkar besi. Meski FA sempat berkelit, namun polisi tetap membawanya ke Mapores Jember. FA mengaku biasa mendapatkan satwa langka dilindungi itu dengan berburu sendiri ataupun membeli dari pemburu lainnya. Hewan pengerat itu kemudian ditawarkannya ke pasar gelap melalui media sosial. Tak hanya dijual dalam kondisi hidup, pelaku diduga sudah kerap kali menjual potongan daging landak itu untuk dikonsumsi. Selanjutnya 3 ekor landak itu akan direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Menurut pengalaman kami, sesuai dengan SOP yang dilakukan kami, setiap satwa liar hasil tangkapan ataupun celahan dari masyarakat itu kita kaji dulu lah. Jadi kalau misalkan dari hasil kajian itu satwa liar tersebut masih dikategorikan jinak, itu kita rehabilitasi dulu. Namun demikian, apabila satwa tersebut berdasarkan hasil kajian itu masih menunjukkan sifat liarnya, kita lepas liarkan kembali ke habitatnya. Yang bersangkutan menangkap dan memelihara 3 ekor landak Jawa. Ini kita juga mengenakan beberapa barang bukti, misalnya tempat untuk menyimpan dan berupa kandang, kemudian juga beberapa buah karung yang kita amankan dari alam. Dan kami terapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 Pasal 40 di mana mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan didukung oleh beberapa peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Pelaku akan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, harga telur ayam di tingkat peternak di Mojokerto terus mengalami kenaikan signifikan. Lonjakan harga disebabkan karena mahalnya harga pakan dan tingginya permintaan konsumen.
Harga telur di tingkat peternak terus mengalami kenaikan yang signifikan, seperti yang terjadi di peternakan di Desa Udingenrejo, Kabupaten Mojokerto. Menurut peternak, naiknya harga telur yang terjadi sejak Lebaran Idul Fitri 3 pekan lalu disebabkan beberapa faktor, di antaranya mahalnya harga jagung dan harga pakan ayam petelur dari pabrikan yang mencapai Rp350.000 per saknya. Selain itu juga tingginya permintaan konsumen. Harga telur di tingkat peternak naik Rp2.500 per kilogram. Dari sebelumnya Rp25.000, kini Rp27.500 per kilogram. Pakannya jagung 6.500. Kalau yang pabrikan yang sudah jadi itu pakan jadi sama jagung dan senternya 350 dari satu sak. Ya mungkin di pakan ini harga pakan naik ya, sama permintaan tinggi ya. Tapi memang tiap hari produksi kalau ini. Iya, Produksi terus ya. Naiknya harga telur ayam menjadi berkah bagi peternak karena bisa menutup biaya produksi sekaligus mengimbangi pembelian pakan ayam. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Sementara itu, Saudara, harga telur dan daging ayam potong di pasar tradisional Sri Mangunan Sampang terus mengalami kenaikan. Akibatnya kini pembelian menurun sehingga berpengaruh pada omset pedagang. Harga daging ayam potong dan telur di Pasar Sri Mangun Sampang Rabu siang terus naik. Saat ini harga telur ayam mencapai Rp32.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga telur hanya Rp25.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp38 per kilogram. Naiknya harga telur dan daging ayam berdampak pada menurunnya omset para pedagang. Ayam potong yang masih hidup yang mahal. Yang mahal, hidupnya yang naik. Kalau jualnya berapa? Ban kedua 8 naik 3.000, hidupnya naik 7.000. 38. 38 ya. Penjualan gimana? Ya, ini cuma satu yang beli ke sini. Pelanggan ini. Kalau orang lain kan enggak beli kok pindang. Ini karena mahal ya? Iya, gara-gara mahal. Naiknya harga telur dan daging ayam potong ini dikeluhkan pembeli. Untuk menyiasati beban pengeluaran belanja, salah seorang pembeli, Muzaki, harus mengurangi pembelian dari yang semula 1 kg, kini hanya setengah kilogram saja. Ayam dibuat apa, Pak? Nasi goreng. Nasi goreng ya? Ya. Walaupun mahal tetap beli ya? Tetap beli. Kenapa, Pak? Ya, karena kalau naiknya takut nggak beli pada pembeli. Jadi jual nasi goreng tetap. Harganya tetap 7.000. Kalau kan ayamnya mahal gitu ya? Mahal semua sekarang timun. Telur mahal. Masyarakat dan pedagang mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kenaikan harga telur dan daging ayam sehingga tidak semakin membebani hidup. Salina Wali melaporkan dari Sampang. Euforia Timnas menang, Ayah Rizky Ridho kibarkan bendera di atap rumah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.